Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Niza Santri, Angkatan 33 Kelompok 1, peserta Latsar CPNS Pemerintahan Kabupaten Batubara. Di sini saya akan menjelaskan mind mapping saya tentang akuntabilitas dan nasionalisme. Berikut adalah mind mapping akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Ada 4 bagian akuntabilitas. Yang pertama, konsep akuntabilitas. Kedua, mekanisme akuntabilitas. Ketiga, akuntabilitas dalam konteks. Dan keempat, menjadi PNS yang akuntabel. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian pertama akuntabilitas, yaitu konsep akuntabilitas yang dibagi menjadi 3 poin, yaitu aspek-aspek akuntabilitas, tingkatan dalam akuntabilitas, dan akuntabilitas publik. Aspek akuntabilitas dibagi menjadi 5 poin, yaitu hubungan, hasil, laporan, konsekuensi, dan kinerja. Dan tingkatan dalam akuntabilitas dibagi juga menjadi 5, yaitu personal, individu, kelompok, organisasi, dan stakeholder. Kemudian akuntabilitas publik dibagi menjadi 2, berdasarkan fungsi dan jenis. Berdasarkan fungsi dibagi menjadi 3 poin, dan jenis dibagi menjadi 2 poin. Kemudian akuntabilitas yang kedua yaitu mekanisme akuntabilitas yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu dimensi, alat akuntabilitas, dan lingkungan kerja. Pada dimensi dibagi menjadi 4 poin, yaitu kejujuran dan hukum, proses, program, dan kebijakan. Di alat akuntabilitas dibagi menjadi 3 poin, yaitu perencanaan strategis, kontrak kerja, dan laporan kerja. Dan lingkungan kerja dibagi menjadi 9 poin, yaitu kepemimpinan, transparansi, hingga konsistensi. Kemudian bagian ketiga dari akuntabilitas yaitu akuntabilitas dalam konteks. Akuntabilitas dalam konteks dibagi menjadi 5 poin, yaitu transparansi dan akses informasi, praktik kecurangan dan perilaku korup, penggunaan sumber daya milik negara, penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah, dan terakhir konflik kepentingan. Selanjutnya, akuntabilitas bagian terakhir yaitu menjadi PNS yang akuntabel, dibagi menjadi 3 bagian, yaitu asas penyelenggaraan kebijakan, prinsip profesi ASN, dan perilaku PNS. Asas penyelenggaraan kebijakan dibagi menjadi beberapa poin, yaitu kepastian hukum, profesionalitas, sampai kesejahteraan. Dan prinsip profesi ASN dibagi menjadi beberapa poin, yaitu nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku, sampai profesionalitas jabatan. Kemudian perilaku PNS dibagi lagi menjadi beberapa poin, yaitu perilaku individu, perilaku berkaitan dengan transparansi dan akses informasi, sampai perilaku berkaitan dengan konflik kepentingan. Selanjutnya, nasionalisme. Nasionalisme adalah cara pandang atau paham kecintaan rakyat Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Berikut adalah nilai-nilai nasionalisme. 1. Ketuhanan, 2. Kemanusiaan, 3. Kesatuan, 4. Kerakyatan, dan 5. Keadilan. Selanjutnya, beberapa poin nasionalisme bagi ASN. 1. ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. 2. ASN sebagai pelayan publik. Ketiga, ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Dan yang keempat, ASN mengaktualisasikan wawasan kebangsaan dan jiwa nasionalisme sebagai pelayan publik yang berintegritas. Demikian mind mapping tentang akuntabilitas dan nasionalisme dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.